Jadi ini Kak Amalia yang membantu untuk rencananya sih buat seperti handbook untuk ilmu elemen. Ya, jadi kita sebetulnya kalau membantu itu dalam arti membantu membuat tulangnya, tapi bukan artinya saya nulis atau apa tapi ini tulangnya sih udah sebetulnya Leo dan kerangkanya sebetulnya bisa dilihat udah ada sih sebenarnya, cuman kan memang ada file-file yang seperti tanya jawab gitu dari bertahun-tahun yang lalu, tapi ada yang memang dasar ya, jadi misalnya kayak berapa elemen dasar, berapa elemen yang tinggi itu akan berulang, akan selalu disebut. Apa namanya, kayak saya bikin ini sampai DSSP, dana sila proses dengan rumusnya dengan angin, Vayu, Tejo, PATV dengan PATV. Nah setelah itu nanti berulang lagi, dia akan bicara soal ketanpa matian. Jadi kira-kira nanti itu akan berulang seperti itu, dan itu menyisir, dan itu sih kalau saya lihat saya cuma bikin kerangka aja. Terus memang ada beberapa yang kayak di Love Ground waktu Leo baru datang ya. Terus Pontianak menurut saya bagus karena juga yang seni kekayaan juga. Seni kekayaan juga bagus. Ya ada yang apa namanya, yang ada kekayaan bahasa dari yang nggak ada di sini juga sih. Jadi kekayaan bahasa apa ya? Jadi dia itu pengetahuan, filsafat, tapi kekayaan bahasa, dan itu dasar. Disampaikan dengan bahasa yang kaya. Iya, jadi saya sih berharap sih orang nanti pas dapat elemen dasar buku tetap nggak merasa bahwa itu rumit ya, karena itu sebenarnya dasar gitu. Jadi mengetahui dasarnya itu nanti dapat semua. Jadi tidak rumit tapi indah. Iya, sederhana tapi indah gitu loh. Kan kadang-kadang ada orang yang mungkin malas ya karena mungkin itu bahasanya bahasanya kayak enggak, ini nanti bahasanya menurut saya sih berharap orang yang baca ya, ini bukan tulisan saya, dan Leo juga mengatakan ini tulisan-tulisan klasik. Jadi begitu ketemu kalimat-kalimat klasik ini, baca aja dulu. Istilahnya pengetahuan klasik lah. Pengetahuan klasik. Nah ini ada saran sebetulnya, saya ketemu sarannya Leo untuk para pembaca nanti. Jadi ini bukan saran saya ya. Apa itu? Dan itu membantu saya waktu saya menelusuri ini. Total berapa? Gini coba. Nah, berapa lembar di total? Jangan mental block dulu. Ikuti alurnya, dan ini namanya transformative knowledge. Jadi jangan masuk ke belum. Aduh ini enggak, itu nanti akan begitu sering begitu ini begitu, dan dapat sense nanti. Ya. Sense itu yang penting. Ya, sense saya dapat, terus begitu nanti Leo ngomong apa, saya berharap sih sebetulnya walaupun nanti dapat buku itu, begitu Leo ngomong gitu, begitu Leo ngomong apa, gitu. Jadi nyambung. Jadi kelihatannya ini ini kelihatannya ini ada tanya jawab apa enggak, padahal dia nanti akan nyambung semua. Dan ini ada bahasa-bahasa yang indah. Dan saya sangat berharap orang-orang nanti bisa baca bahasa-bahasa yang indah itu, karena itu klasik tapi itu juga filsafat serius beneran deh. Jadi dan hidup itu yang penting. Jadi menurut saya itu luar biasa banget. Dan saya mau mengatakan bahwa nggak usah diperumit deh. Ada nanti kalau ini ketemu sense-nya. Jadi nanti pas baca ulang tuh akan ketemu sense-nya. Jadi kadang-kadang bahkan saya baca dulu gitu, tapi pada satu hari terus ketemu sense-nya gitu lah. Kira-kira seperti itu sih saya pikir. Oke. Semangat. Ya, jadi saya nyatakan bahwa sejak ada caretaker itu kan sangat menghemat energi saya. Jadi materi-materi yang kualitasnya jauh lebih dahsyat itu bisa dengan lebih mudah termanifestasikan dalam bahasa. Bisa lihat video-video setelah ada caretaker itu kualitasnya sangat beda ya. Kemudian apalagi kalau misalnya buku ini bisa selesai, itu menghemat energi dengan sangat luar biasa dahsyat. Bukan hanya energi saya tapi juga energi para caretaker. Karena langsung, baca buku ini halaman berapa? Oke. Nah, lalu apa yang tadi Kak Lia ini? Audionya agak keras biar masuk sini.
Iya, jadi saya berpikir tuh sekarang baik sekali ya, kadang-kadang kita melihat ada sedikit hal-hal yang nggak perlu, tapi lalu kemudian yang muncul justru struktur yang lebih baik. Iya. Saya waktu ada lihat Facebook yang nggak penting banget itu, yang aduh nih apa sih kok kayaknya levelnya apa gitu, tiba-tiba tapi setelah itu ada transformasi cepat. Lebih jelas supaya orang ngerti apa yang Anda bahas walaupun nggak sebut nama. Saya baca Facebook dari seseorang yang menurut saya dia membicarakan Leo ya, mungkin ya waktu itu ya, yang di grup seni kehidupan. Di grup seni kehidupan. Terus pas saya baca, aduh ini kok kayaknya sama sekali tidak ini ya. Antara kesel sih, cuman saya kayaknya mikir ini mungkin ada sesuatu yang akan berubah dalam waktu cepat gitu. Ternyata betul. Mula-mula ada WA-nya bertransform, terus kemudian nggak lama kemudian ada caretaker dan ada grup baru, dan menurut saya itu memang kadang-kadang bentuk transformasi itu seperti itu. Jadi saya sebenarnya bukan orang yang sabar loh, Leo. Oke. Saya tuh orang yang kalau bisa pengen lonjok sebenarnya. Jabarkan. Tapi pada waktu itu saya ingat lebih baik berdiam. Terus ternyata betul. Berdiam dalam ketanpa pembalasan. Berdiam dalam ketanpa pembalasan, dan untuk orang seperti saya itu sebenarnya nggak gampang. Tapi yang ini saya berhasil. Kayaknya saya diam dan nggak mengutuk dan nggak kesel dan oh iya. Dan saya lihat hasilnya kemudian bagus ya. Betul, dan ini baru berapa lama? Kayaknya belum 1 bulan. Belum 1 bulan. Belum 1 bulan. Terus saya suka bilang sama Leo, iya nanti yang di WA caretaker tuh satu Indonesia juga bisa kok ngeberesin. Bukan, dunia. Dunia. Terus Leo mengkoreksi dunia. Oh iya betul dunia. Masalah dunia itu bisa diberesin sama bahkan grup yang caretaker itu. Kenapa? Bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kekuatan ilmu elemen. Kenapa Leo Pratama sendiri nggak bisa? Karena energi tubuh batinnya nggak cukup. Tapi dengan ada beberapa orang saja yang ngerti bahkan basic dari ilmu elemen, masalah dunia bisa beres. Dan saya suka takjub loh kalau baca grup caretaker itu. Gimana? Jadi misalnya, walaupun saya belum kenal mungkin orangnya, tapi dia punya analisa tambahan gitu loh. Misalnya apa waktu itu soal, ya kalau dilihat dari ininya berarti dia pokoknya ada tambahan lah, dan saya senang banget. Kenapa? Karena cara penulisannya kawan-kawan di caretaker tuh bagus, rapi. Kita nggak pusing gitu, dan penemuannya unik dan like alchemist. Mind blowing. Kayak apa? Kayak alchemist dengan bahasa yang baik. Dan genuine, bukan dibuat-buat, bukan diperindah-perindah, dan sincere. Jadi itu menurut saya itu permata. Take this from orang yang biasa di internasional. Sangat serius ini kalimat aku. Maksudnya dengan orang yang di internasional? Maksudnya saya banyak ketemu orang. Jabarkan. Saya banyak ketemu orang. Anda lulusan apa? Bukan. Saya banyak ketemu. Dunia perlu itu. Saya banyak ketemu orang. Jadi kalau misalnya kayak mungkin saya Malia bilang ini satu caretaker ini bisa untuk dunia, itu sangat serius. Bukan omong kosong. Jadi memang orang perlu tahu Kak Amalia itu backgroundnya apa. Ya, jadi maksudnya saya kan banyak ketemu orang. Saya biasa di internasional. Jadi kalau lihat orang, dulu tugas saya itu salah satunya adalah ngelihat orang. Oh ini bisa, ini nggak bisa. Itu assessment dalam waktu cepat. Itu salah satu kerjaan saya. Jadi kalau saya bilang, kok bisa ada orang-orang ini dalam satu grup? Artinya ya sangat qualified. Sangat qualified. Jadi dengan background yang bermacam-macam, sepertinya mungkin ada satu kumpulan kesadaran, saya nggak ngerti, yang tiba-tiba berkumpul, semuanya pintar-pintar. Terkondisikan berkumpul dan semua kok pintar banget, luar biasa ya ampun. Pinternya beda-beda lagi. Pinternya beda-beda beneran, ini pintar beda-beda. Kalau satu bisa masak nasi uduk, satu lagi kayaknya nas, satu lagi kayaknya nasta apa keju, satu lagi apa. Jadi nggak ada yang sama. It's really unique beneran deh. Ini aku soalnya lihat orang tuh, saya jarang ngomong ini. Saya lihat orang lumayan cepet. Ada uniknya gitu loh. Jadi saya rasa ini kumpulan yang luar biasa. Saya makanya ada kayaknya tadi di Instagram itu saya lihat ada orang yang nulis di Twitternya, mungkin kayak suaminya bilang cara federal government mengatasi COVID itu kayak Ministry of Magic
mengatasi the coming back of Voldemort. A bunch of idiot with idiot move. Kita a bunch of alchemist. Jadi saya bilang kayak, oh kalau istilahnya ada ya cara ERC, Element Refinement Center, jadi kayak Hogwarts ya. Hogwarts. A bunch of alchemist, tapi yang brilliant, yang authentic, yang bijaksana dan sincere, tidak pakai kekejaman. Dan sincere. Jadi genuine tapi nggak bodoh, nggak lemah, nggak lembek. Itu beneran deh bisa apa namanya, ini luar biasa banget. Karena saya juga kadang-kadang kagum sendiri gitu. Cuman mau cerita sama siapa ya, karena akhirnya saya bilang sama Leo dan Leo setuju, dan saya rasa sih bukan melebih-lebih. Itu bukannya kita bukan melebih-lebihkan loh. Kita jualan kecap, bukan. Tapi memang kalau tahu kondisi internasional, memang orang-orang di kaliber di level caretaker itu saja sudah cukup tinggi di level dunia saya zaman sekarang, di masyarakat umum terutama. Iya betul. Beneran deh, serius banget ini. Jelasin lah Anda di Mahkamah Konstitusi dan apa, kasih sedikit background. Karena kenapa? Anda penampilannya tuh sangat sederhana dan membumi, orang nggak ngerti. Enggak, udah, maksudnya gini, masalah di Indonesia itu banyak, di dunia juga banyak, tapi caretaker yang di WhatsApp grup itu seandainya dia bertemu entah sama siapa orang dari berbagai belahan dunia lain yang punya kapasitas yang sama, sincere yang sama, unik yang sama, setara, nggak below. Gini deh, saat ambil satu orang di caretaker dilempar ke New York, mereka akan survive, mereka bisa kasih nasihat, mereka bisa tetap bijaksana, kira-kira seperti itu perbandingannya. Bisa menyelesaikan banyak masalah bisa orang menyelesaikan New York. banyak masalah orang New York. Atau mau dibawa pergi kemana gitu, ke Afrika sekalipun mereka akan bisa menyelesaikan masalah di Afrika. Iya. Jadi ibaratnya itu saya punya jokes, seseorang yang bijaksana, unik dan genuine, dan dia apalagi kalau sekarang tambah punya ilmu elemen ya. Kalau ada pesawat dia mau dilemparkan di mana, dia akan menyelesaikan masalah di situ. Jadi memang ini omongan yang mama saya sudah pakai untuk kami bertiga sejak waktu kayaknya kami masih kecil. Ini kekuatan dari kata-kata. Mama saya itu kurang lebih ya ngomongnya itu sangat sering, dan ini diulang-ulang kayak anak saya itu tiga-tiganya mau dilempar kemanapun di hutan, di apa mereka bisa survive. Nah karena itulah saya ketika saya mengajar, mendidik, mencetak orang-orang, independensi mereka sangat saya tekankan. Tidak ada istilah kamu gantung sama saya. Bukan karena kita tidak menyayangi, bukan, tapi itu kasih sayang yang sejati. Memberkahi seorang dengan kemampuan untuk melindungi dirinya. Tapi itu juga to some extent itu namanya profesional juga. To some extent namanya profesional. Jadi misalnya nih saya kasih contoh, telepon misalnya ini dalam urusan kecil ya, probiotik yang mungkin orang tidak terfikir. Probiotik, saya merasa itu sangat profesional. Telepon Albert, ya udah Kak, kasih nama, kasih alamat. Kalau kurang kode pos paling dia WA, kode posnya mana, udah. Itu menyelamatkan hidup banyak orang. Jadi jangan bicara ini tapi udah banyak yang diomongin tapi gak terjadi. Apa retorika ya? Bayangin banyak sekali anak UI, anak ini, orang di kompleks mana itu hanya tertolong karena ada satu orang yang mengerjakan dengan rapi dan sincere. Luar biasa kan. Ini baru cerita probiotik, belum analisa misalnya elemen, terus ada yang sakit, ada yang atau bahkan misalnya orang kan nggak akan nyangka bahwa ini nggak bisa sama sekali acetaminophen. Itu hanya di grup itu yang bisa mengerti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kayak di luaran itu orang nggak terlalu ngerti mana yang bisa kita tolong, mana yang bukan untuk kita tolong. Betul, itu maksudnya. Itu memang benar-benar luar biasa. Itu luar biasa. Itu pengetahuan langka. Itu pengetahuan langka dan apa sih namanya? Nggak ada yang terus tiba-tiba berusaha merayu gitu yang kayak ala-ala drama. Jangan dong, kasihan, nggak ada. Itu udah selesai. Dari situ aja kita bisa lihat level energinya udah grow past that. Grow past.
Udah tumbuh melalui fase itu. Udah lewat remaja ababil. Transcend, udah transcend. Ya. Kira-kira seperti itu sih. Jadi ya saya benar-benar nggak kebayang sih bisa dapat orang-orang yang menurut saya baik secara energi, sincerity, level of. Dan bisa dibilang kebanyakan itu dikenal baru sekitar 1-2 tahun loh. Baru setahun 2 tahun ini ya. Sebagian besar. Kalau kayak Aris ya mungkin 5-6 tahun. Ya 5-6 tahun ya. Brandon mungkin 13-an tahun. Nah, tapi yang lain-lain relatif baru sekali. Jadi saya terus terang kalau saya ngomong di WA group juga saya sekarang hati-hati. Bayangin ya, saya orang yang ngedit banyak buku orang atau memberikan masukan ke buku orang. Tapi kalau saya di WA ke caretaker saya juga hati-hati loh. Kenapa? Karena saya juga lihat begitu satu orang mau mengatakan sesuatu, kalimatnya genuine, bahasanya bagus, strukturnya baik. Padahal Anda editor ya. Jadi saya, dan genuinitas itu nggak bisa genuine itu langka. Nggak bisa dikarang gitu loh. Nggak bisa dikarang, dibuat baunya tuh keciuman. Jadi tiba-tiba kalau misalnya ada yang komen gitu, ini dia kemana kemarin, tapi begitu komen sangat structured yang baik. Pakainya bagus. Pakainya bagus, kira-kira seperti itu. Jadi saya juga hati-hati kalau di caretaker itu jangan komen-komen yang, ini lumayan pakar-pakar, tapi padahal bukan pakar seperti yang dibayangin orang di luar, bukan, tetapi mereka kayak tetap humble dan orang seperti biasa di luarnya kelihatan. Itu maksudnya. Dan bisa lihat memang orang-orang yang saya izinkan di inner circle saya itu para master yang tidak pakai toga. Ya itu bagus tuh. Kayak kungfu master kungfu yang atau samurai yang hebat itu kan nggak petantang petenteng bawa pedang, bawa senjata. Tapi ketika ada masalah mereka bisa handle. Kira-kira seperti itu. Baiklah, terima kasih banyak untuk Kak Lia yang sudah memberikan sangat banyak effort. Ini sebagian ya dari semua data-datanya kita ya. Sebagian itu kira-kira mungkin hampir, sebetulnya kalau mau diprint semua 1000 halaman jatuhnya. 1000 ya. 1000. Jadi ada yang, karena ini ada yang print bolak-balik kan. Ya, semoga yang terbaik, biarlah hanya yang terbaik yang terjadi. Kita lihat apa hasilnya nanti, bukunya bagaimana. Kita perlu blessing dari sangat banyak sahabat ya. Oke, sahabat. Oke, jadi pujian yang Kak Amalia sampaikan untuk teman-teman caretaker itu kemungkinan bisa membingungkan mereka karena mereka menganggap kayak nothing special. Bahasa saya begitu aja gitu loh. Nah, coba dijabarkan. Kenapa Anda menyatakan itu bagus atau apa? Iya, jadi sering misalnya kan saya agak keras ya audio. Saya harus bantu misalnya orang-orang yang di posisi penting lah, mau itu di pemerintahan kah. Kebanyakan pemerintahan ya, atau misalnya posisi-posisi yang kamu tidak akan menyangka itu super penting di negara Republik Indonesia. Tapi yang kalian hadapi adalah grammarnya kacau, decision gak ada, analisa gak ada, kelemak. Terus kasusnya biasanya kasus-kasus emergency. Kasus-kasus emergency, bayangin itu dengan bahasa yang berantakan. Nah, jadi begitu saya lihat bagaimana genuine caretaker tuh dengan bahasa Indonesia yang bukan bahasa Indonesia tapi secara grammar tuh baik, mengeluarkan opininya, pendapatnya juga baik dan rapi, alur berpikirnya baik. Itu benar-benar permata banget di tumpukan gudang masalah Indonesia ini yang saya kalau misalnya ini apa sih namanya istilahnya tuh kalau film kartun tuh gitu frustasi. Jedat-jedat kepala. Kira-kira seperti apa tadi itu. Yang itu yang kegelapan? Oh iya, jadi tadi kita ngobrol sama Leo. Kira-kira gini, jika orang mungkin ada bagusnya ya, mungkin dia mengeluarkan secara sincere dan genuine apa adanya. Tapi saya orang yang banyak sudah melihat trouble, terus kekacauan kerja, tidak profesional, sehingga mesin yang seharusnya bekerja
Misalnya hal kecil yang kayak saya bilang probiotik itu, kalau di orang lain itu bisa mandek, stop, akhirnya nggak ke deliver. Walaupun bail out berapa miliar, berapa triliun untuk project itu ya? Iya, bisa stop gitu. Nggak tahu kenapa nggak berjalan, nggak deliver. Istilah kita sampai punya istilah nggak deliver itu nggak deliver. Dan itu benar-benar very stressful, nggak deliver gitu. Nah, ini saya kasih contoh kecil probiotik, tapi jangan nggak remeh ya. Soal kecil logistik probiotik. Ini sudah sampai ke seluruh Indonesia sekarang. Jadi yang saya bikin hub, saya rasa hub itu apa? Hub tuh jadi kayak misalnya saya tahu kalau dikasih ke ini dia akan mengirimkan ke hampir semua misalnya petani organik di daerah Ciwidey. Nah, kalau saya kirimkan ke daerah sini dia akan menghambat yang di Depok. Karena dia akan menyebarkan lagi. Kan kita tahu yang paling banyak tuh Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan, terus ada yang Bekasi. Jadi orang-orang yang terima probiotik dari Albert dan itu deliver tuh artinya dengan nggak banyak itu drama itu sampai itu memang saya pilih. Jadi misalnya ada bapak-bapak yang dia naruh di kompleksnya dia dan pas saya tanya kompleksnya berapa orang, 800 orang. Nah itu maksudnya saya tuh caretaker itu bukan hanya dia berfungsi dengan benar, dia nggak bikin pusing. Nah, tapi ini memang susah jika udah sering bertemu dengan problem-problem nggak penting, sesuatu nggak jalan. Dan di caretaker itu semua nggak pakai biaya ya? Nggak ada biaya. bayaran. Untuk hal kecil aja nggak ada yang sampai misalnya, jadi ini berapa gitu. Saya cuma kasih alamat ke Albert udah beres. Ini contoh kecil aja, tapi kira-kira begini. Kalau masuk ke dunia yang kira-kira apa ya bisa jadi taruhlah alam Indonesia Raya ini itu banyak hal tuh nggak berjalan bukan karena sesuatu yang luar biasa, enggak, karena yang biasa-biasa itu tidak dikerjakan. Karena yang biasa-biasa itu diremehkan. Karena yang biasa-biasa itu tidak ada yang mau jadi semut. Karena yang biasa-biasa itu dia kehabisan waktu atau mungkin seperti saya tergagap-gagap karena nggak berani motong, ini orang udah harus dibuang, nggak berani ngebuang. Ya, nggak ada istilah asewi tabu. Nggak ada istilah asewi tabu. Jadi saya belajar banyak juga. Bayangin energi dan ini kita bisa habis yang seharusnya kita bisa mengkonsentrate untuk orang yang mungkin bisa jadi qualified. Nah itu perasaan-perasaan bersalah apa segala macam. Bayangin mata rantai perasaan bersalah orang kayak saya itu sebenarnya juga banyak gitu. Seandainya mereka tahu bahwa boleh gitu. Asewi tabu. Jadi ini tumpukannya itu begitu banyak dan saya udah hampir bisa dibilang saya melihat semua. Jadi kalau udah pernah melihat kegelapan, melihat dunia caretaker tuh langsung, ini memang harusnya dari dulu ada. Hanya yang sudah melihat cukup kegelapan yang bisa menghargai cahaya. Kira-kira seperti itu. So ya thank you banget loh. Nah, lalu coba jabarin yang masing-masing orang itu gaya mereka. Yang Anda amati gimana? Iya misalnya kan saya kan tadi bilang caretaker. Kalau saya kalau saya di caretaker tuh saya agak hati-hati kalau misalnya mau nulis gitu mula-mula saya mungkin saya amatin gitu tiba-tiba Brandon muncul dengan kalimat panjang terus pas dia saya baca ini bagus banget ini waktu itu tentang perokok ya kalau orang perokok itu dia akan karena dia cenderung gross airnya bla 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 tapi bagus banget gitu loh bagus nih terus Erlin misalnya kan tapi biasanya orang-orang yang Ci Erlin ini jabarkan karena dia orangnya minder banget, jabarkan. Iya waktu itu saya tulis di WhatsApp caretaker. Erlin tuh nulis tuh nggak kepotong-potong, nggak koma terus spasi kayak kebanyakan orang, rapi bulat terus jadi satu pesan yang sampai. Iya. Ini kalian ini editor banyak buku loh ya. Oke. Kan waktu itu saya bilang di WhatsApp, loh Erlin ini strukturnya bagus banget. Saya nggak nyangka gitu karena waktu itu mungkin jarang-jarang juga Erlin komen. Iya jarang komen. Tadinya maksudnya mau WA Erlin. Kamu sering-sering komen gitu loh karena bagus menurutku begitu kasih komen tuh ada analisa udah masuk analisa waktu itu kena angin bukan sekedar bilang struktur bukan sekedar bilang kan kita suka naruh tuh elemen apa nih gitu tapi kayaknya Erlin udah masuk ke analisa deh karakternya ya udah masuk karakter bener udah masuk analisa karakternya. Jadi beberapa yang menurut saya di caretaker tuh yang luar biasa
connecting the dots antara elemen betul, dengan karakter, betul sekali. Itu dengan memang bahasa yang baik, dan saya yang beruntung karena saya yang baca, jadi saya dapat pengetahuan. Jadi kombinasi connecting the dots antara elemen ke elemennya udah lebih lancar di situ ya, di caretaker gitu. Lalu siapa lagi? Kok Anthony? Kak Antoni dia stabil. Seperti air dia stabil. Iya memang air banget. Dia stabil tapi dia mantap gitu. Iya. Ya, dia senantiasa hadir dengan presence yang lembut. Senantiasa ada gitu. Ya. Terus kita tenang gitu. Tapi juga antara yang itu sama karakter tiba-tiba kayak mengeluarkan kitab yang luar biasa tuh. Itu juga menyenangkan sebetulnya. Makanya tadi dibilang mereka pribadi-pribadi cerdas yang cerdasnya beda-beda. Iya, satu misalnya ahli bikin nastar, yang satu lagi bikin keju, satu lagi bikin nasi goreng, pokoknya nggak ada yang sama ini adukannya. Jadi itu kalau orang yang seperti saya benar-benar saya merasa sangat beruntung karena saya bisa dapat sejumlah kawan yang ekspertisnya beda ya. Apa sih namanya? Bukan idiosinkresi tapi uniknya beda gitu. Seperti punya anak nakal yang banyak tapi fine gitu loh. Ngerti gak sih? Ini anak nakal tapi dia pintar sekali gitu. Tim jenius lah. Jenius gitu ya. Karena kalau Ko Anton yang selalu stabil, air gitu. Menyenangkan. Nih kan saya aja ngomong senyum-senyum terus. Karena senang. Oke, baiklah. Ada lagi? Itu aja. Oke, terima kasih banyak.